Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita hari ini. Kita memasuki bab yang kedua, anak-anakku sekalian. Semoga kita sehat-sehat dalam kehidupan kita masing-masing, terutama di dalam mengikuti pembelajaran ini. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kalian sudah mempelajari bahwa Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Yesus selalu berusaha untuk mengajak kita berjalan ke jalan yang benar, agar kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pokok pewartaan yang dibawa Yesus kepada kita di dunia ini. Kerajaan Allah merupakan inti pokok dari seluruh ajaran Yesus. Ungkapan kerajaan Allah merangkum bahwa Tuhanlah yang menguasai dunia ini. Diharapkan pada suatu ketika Tuhan hadir untuk mengusir ketidakadilan. Tuhan hadir untuk mengusir kesusahan dari tengah-tengah keberadaan iman kita. Namun demikian, kerajaan Allah kadang dipahami secara berbeda oleh banyak orang. Materi-materi yang akan kita pelajari dalam bab ini antara lain pengertian tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus, dan juga cara Yesus mewartakan kerajaan Allah kepada manusia. Dalam hal pengertian kerajaan Allah, kita akan banyak melihat dan menyimak berbagai pandangan orang-orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Demikian juga kita akan mempelajari tentang cara yang dipergunakan oleh Yesus untuk menyampaikan karya penyelamatannya tentang kerajaan Allah ini kepada manusia. Maka anak-anak sekalian, dalam bab ini kalian akan mempelajari tentang pokok pewartaan Yesus yang terdiri dari berbagai topik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Yang kedua, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Yang ketiga, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Kita masuki yang pertama atau A, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Paham atau pengertian tentang kerajaan Allah tidak muncul begitu saja pada zaman Yesus, tetapi sudah berkembang sejak Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel sering menyebut Allah atau Yahweh sebagai raja. Allah diimani mereka sebagai raja yang kuat, yang berkuasa, yang berdaulat. Pada umumnya masyarakat Yahudi pada saat itu sesungguhnya mempunyai harapan tentang tegaknya kembali pemerintahan dan kekuasaan Allah atas bangsa mereka. Namun penghayatan mereka antara orang per orang maupun antar kelompok berbeda-beda. Kerajaan Allah inilah yang menjadi pokok pewartaan Yesus. Kita melihat yang pertama, bagaimana memahami harapan bangsa Israel tentang kerajaan Allah. Maka anak-anakku sekalian, kita pahami dalam hidup sehari-hari, kita sering menyaksikan orang-orang yang hidupnya berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Banyak orang terbelenggu pada situasi, banyak orang terbelenggu dalam kondisi yang membuat seseorang itu menderita. Seakan-akan mereka tidak memiliki harapan untuk dapat keluar dari ketidakberdayaan itu. Bisa kita lihat dan kita amati dalam gambar sebagai berikut. Maka anak sekalian, perhatikan gambar sebagai berikut, resapkan dalam hati kalian dalam suasana apa dan dalam keadaan bagaimana orang yang ada dalam gambar tersebut. Maka para anak sekalian,
beberapa pertanyaan boleh akan muncul nanti. Ada beberapa pertanyaan di sini, membuat daftar pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan dengan teman-teman, atau setiap orang mendambakan suasana penuh dengan keadilan, kedamaian. Pertanyaan ini boleh kalian buat beberapa pertanyaan ini dan jawabannya di buku tugas. Maka sebagai acuan kita untuk menambah bagaimana sebenarnya kerajaan Allah itu ada dalam diri manusia, maka Ananda bacalah dalam Keluaran 15 ayat 9 sampai dengan 18, juga dalam Imamat 25 ayat 35 sampai dengan 55, supaya dengan kita membaca ini dengan tekun, maka kerajaan Allah itu akan bisa kita pahami dengan baik artinya dan maknanya, bagaimana situasi kerajaan Allah itu berada dalam diri manusia. Yang kedua, memahami kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah panggilan dan tawaran rahmat Allah, dan manusia harus menerimanya dengan sikap iman yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Sebab kerajaan Allah, kendati pun berarti Allah dalam kerahimannya, juga merupakan kenyataan bagi manusia. Kerajaan Allah harus diwujud nyatakan dalam kehidupan manusia. Kerajaan tidak hanya tertuju kepada suatu peristiwa yang akan terjadi dalam masa yang akan datang, melainkan diarahkan kepada Allah sendiri dan menjadi kenyataan dalam penyerahan itu sendiri. Kalau manusia boleh bertemu dengan Allah. Dengan itu anakku sekalian, memahami kerajaan Allah ini, maka Ananda baca kutipan di dalam Injil pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 32 dengan tekun memahaminya, membaca dengan pelan-pelan, sehingga dengan itu Ananda boleh menjawab beberapa pertanyaan yang di bawah ini. Maka perlu kita pahami. Ananda tulis nanti di buku tulis Anda untuk dipahami ini. Inilah sebagai kesimpulan dari materi ini, maka anak sekalian menulis di buku tulis Anda, di buku catatannya. Lalu segala pertanyaan yang ada tadi dikerjakan di buku tugas masing-masing, bukan secara kertas, tapi dikerjakan di buku tugas. Untuk itu anak sekalian, semogalah anak-anakku dan kita semua dalam keadaan sehat melaksanakan tugas ini, melaksanakan pembelajaran ini dengan baik dan benar. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat bekerja dan melaksanakan tugas masing-masing, dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.